Jadi mereka nggak mau proses. Ketika mereka memang nggak nyaman, ya mereka keluar kayak gitu. Mereka nggak mikirin kayak besi itu bisa jadi panci itu ditempa dulu loh. Oke, teman-teman Refaktorian semuanya, kali ini aku udah bersama Mbak Reza ya. Mbak Reza ini adalah admin talent reviewer di Refaktori, yang mungkin di Refaktori itu berapa tahun, Mbak? 1 tahun 9 bulan sih. Hampir 2 tahun ya berarti. Hampir. Ya? Dulu awal masuk ke Refaktori ini ceritanya seperti apa sih? Oke, dulu awal masuk itu aku sebagai admin PM Mas, kayak gitu. Terus karena dari Pak Bayu juga waktu itu replacement dari admin talent reviewer sebelumnya, dan kebetulan aku psikologi kayak gitu, jadi aku dialihin ke admin. Nah dari situ aku mulai jadi admin talent reviewer. Kalau aku sendiri Mas, aku lulusan S1 psikologi di Universitas di Yogyakarta kayak gitu. Terus untuk konsentrasinya sih kemarin aku ngambilnya klinis kayak gitu Mas. Oke, klinis. Terus awal mula kan daftarnya admin PM dulu. Betul. Kok bisa? Ya itu Mas, karena ditawarin ada opportunity buat ke admin TR, sekalian aku buat ngembangin ilmuku, jadi aku ambil tawaran itu kayak gitu. Tapi IT sendiri ada basicnya nggak? Atau mungkin sebelumnya pernah belajar? Sebelumnya belum sama sekali, buta sama sekali aku di awalnya. Di Refaktori admin PM berapa lama? Admin PM kurang lebih 2 bulan. 2 bulan, berarti sudah cukup ini ya, mengenal Ya, sedikit betul, IT ya? betul. Jadi belajarnya dari admin PM itu sih, kayak gitu. Terus kemudian berpindah menjadi admin talent reviewer. Betul. Selama 1 tahun 9 bulan di Refaktori sendiri, bertemu banyak orang. Untuk job desk-nya sendiri mungkin boleh tahu? Oke, job desk-nya itu kurang lebih sama kayak talent acquisition sih Mas. Jadi fokusnya di rekrutmen kayak gitu. Karena kalau kita kan punya hiring internal tuh ya IP ya kayak gitu. Nah itu fokusnya ke situ setiap bulannya. Tapi nggak menutup kemungkinan juga saya yang menghandle rekrutmen hiring kayak gitu untuk menjadi karyawan di sini seperti itu. Mungkin boleh deh ceritain salah satu pengalaman yang mungkin menarik. Mungkin menarik ini bisa dalam artian orangnya unik, atau mungkin ketika wawancara ada kejadian atau peristiwa yang unik ketika interview gitu. Oke, kalau peristiwanya mungkin banyak ya Mas, karena nggak cuma sekali 2 kali kayak gitu hampir setiap bulan. Cuman pengalaman yang aku sering banget temuin kayak gitu, itu ketika memang ketika interview, kan kalau interview kan aku yang bertanya kayak gitu. Dan itu kan harapannya kan aku bisa menggali si orang yang aku interview ini seperti apa sih kayak gitu kan. Tapi mereka itu kadang jawabannya selesai di titik Mas. Jadi kayak iya, enggak, SMA, S1 kayak gitu. Jadi akunya juga harus butuh effort lebih buat sampai ngegali apa yang pengen aku tahu kayak gitu. Oke, mungkin ada tipsnya nggak Mbak untuk menggali itu gitu? Oke, menggalinya biasanya aku arahin sih Mas, kayak misalkan jawabannya ya Mbak saya SMA kayak gitu, saya lulusan SMA. Terus oke, mungkin SMA jurusan apa Mas kayak gitu. Saya mungkin saya SMA IPS kayak gitu. Nah itu nanti dari situ saya kayak coba diceritain deh keseharianmu seperti apa. Nah nanti dari situ walaupun mungkin nggak terus jadi yang dia cerita 100%, cuman jadi lebih bisa digali sih Mas di situ. Apa yang didapat Mbak Reza selama 1 tahun 9 bulan di Refaktori? Banyak banget Mas, ilmunya banyak banget di sini. Dimana yang awalnya saya lulusan S1 belum ada pengalaman di bidang rekrutmen juga belum ada, tapi saya dikasih kepercayaan buat belajar itu. Terus juga dari admin PM saya jadi belajar, saya lumayan banyak belajar tentang istilah-istilah di dunia pemrograman, di framework FA kayak Laravel itu apa, Go itu apa kayak gitu tuh. Walaupun saya apa ya kayak gitu, tapi itu lumayan, saya jadi lumayan dapat informasinya dari situ sih Mas. Mungkin dari segi soft skill-nya apa Mbak? Oke, kalau dari soft skill-nya itu saya pun awal karena fresh graduate ya Mas, saya benar-benar baru banget lulus kayak gitu. Untuk sesimpel tone suara aja beda Mas. Tadi sempat diobrolin sama Mas Isan sih, awal saya datang itu tone saya tuh melengking kayak anak kecil gitu. Oke. Nah sekarang udah jauh lebih tone-nya terasa profesional kayak gitu. Nah selain itu juga dari bidang interviewnya juga jadi lebih mengerucut, yang tadinya pertanyaan sepele-sepele kayak gitu, lama-lama dari case-case tertentu saya belajar, oh ternyata case untuk misalkan nih untuk di dunia admin sendiri case-nya seperti ini, ada masalahnya seperti ini. Nah nanti dari case itu yang saya pelajari itu saya bisa tanyakan ke kandidatnya, jadi dia bisa jawab by case kayak gitu. Testimonial mungkin Mbak Reza yang pengen
diceritain di luar sana gitu. Worth it nggak sih Refactory ini untuk tempat mungkin berkarir atau belajar gitu? Oke, itu kalau dari aku pribadi, testimoni pribadi, seminggu aku join di sini tuh aku nangis. Waktu itu masih ada mantan anak Refactory dan ada Mas Arman juga dari konten kayak gitu. Beliau yang membantu menenangkan aku di saat aku kayak aku bingung banget aku harus kayak gimana gitu. Cuman yang aku bisa bilang di sini sangat worth it Mas, kayak gitu. Karena selagi kalian nggak nyerah ya, selagi dari anak itu tuh memang nggak nyerah karena niatnya memang mau belajar, itu banyak banget kok ilmu yang bisa didapetin kayak gitu. Dan kadang-kadang mungkin nggak membawa generasi mana-mana ya, cuman kadang-kadang anak-anak tuh yang zaman-zaman sekarang ini tuh mereka pengennya instan. Jadi mereka nggak mau proses. Ketika mereka memang nggak nyaman, ya mereka keluar kayak gitu. Mereka nggak mikirin kayak besi itu bisa jadi panci itu ditempa dulu loh. Diamond tuh bisa jadi bagusnya kayak gitu tuh ditempa dulu loh. Kayak nggak melewati proses yang ucuk-ucuk jadi panci, ucuk-ucuk jadi diamond. Nggak seperti itu kayak gitu. Kadang-kadang itu juga yang aku pribadi lumayan sayangkan, baik itu ke peserta maupun ke calon peserta intensive pairing ini, karena kadang-kadang mereka mengundurkan diri itu dengan alasan nggak cocok mbak, ternyata nggak sevisi misi kayak gitu. Udah menyerah dulu. Iya benar, padahal kalian tuh baru mau masuk nih berarti, baru mau melangkah kok udah mundur duluan kayak gitu. Sedangkan effort yang kita keluarin kan nggak main-main tuh, dari hulu sampai hilir kan banyak banget. Terus dari segi waktu, dari segi materi, dari segi fisik, kita benar-benar effort loh. Dan kita juga nggak memungut biaya apapun, 0 rupiah kan, tapi kok kalian bisa melakukan hal kayak gitu ke kita, kayak gitu sih. Terima kasih Mbak Reza atas sharing-sharingnya selama di Refactory. Semoga apapun nanti kedepannya Mbak Reza tetap jadi diri sendiri, tetap sukses dimanapun. Amin. Jangan lupa belajar dan jangan lupa juga bermanfaat buat orang lain. Siap. Terima kasih. Terima kasih Mas. Thank you.